wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya, namo buddhaya, panjang umur proses karya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa kembali di Mbah Bakrun TV dalam program channel Saniskoro, di mana channel ini menceritakan tentang 4 tempat yang punya residual tertentu, tentunya energi positif yang nanti akan dibahas oleh Mas Sukana. Lalu ada mediumisasi di wilayah gerak tubuh oleh Mas Wahyu. Dan ada tambahan lagi sekarang teman-teman. Sekarang kita hadirkan di Mbah Bakrun TV di Saniskoro, kita hadirkan Baita. Dan kita nggak sendirian, kita nggak cuma satu tim, ada satu tim cilik yang ikut gabung sama kita, Ibas dari Catatan Anak Indigo Channel, memenuhi permintaan salah satu sahabat Saniskoro, yaitu Mas tolong review pleret beli dong. Oh, pada saat itu aku bingung dong, pleret beli itu di mana, sebelah mana Tembos Kopi gitu kan. Padahal kan Tembos Kopi ada di Dusun Cageran, RT 25 RW 9, Taskombang, Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah, ya kan? Tetap promosi saya. Nah, akhirnya kita cari tahu, kita ngobrol-ngobrol, ketemu deh ini. Ternyata penampakannya seperti ini, pleret beli. Ada apa aja di pleret beli nanti akan disampaikan oleh Mas Sukana, di mediumisasi lewat gerak tubuh oleh Mas Wahyu. Lalu nanti Mbak Ibas juga akan sedikit bercerita ada apa saja energi positif yang ada di sini, lalu akan disketsa oleh Baita. Tak lupa karena kami memenuhi permintaan kalian semua, jadi kami juga minta tolong dong subscribe, like, share, and comment. Ya, langsung saja ke Mas Sukana. Rahayu Mas Sukana. Rahayu, rahayu semuanya, dan sekiranya kita selalu diberkati oleh Sang Hakarel Jagat dengan limpahan rahmat dan kasih. Rahayu Mas Wahyu. Rahayu Bang Abi. Rahayu Baita. Rahayu Baita. Rahayu Ibas. Aku grogi. Nek saya silau. Grogi, jadi tak ngerokok dulu biar nggak kelihatan di endorse, karena kita nggak di endorse sama Lucky Strike. Disebut nama. Nanti di audit. Endorse makanya. Yang dari. Oh iya. Itu channelnya Bobon. Oke, masuk mana? Kita sekarang ada di Pleret Beli. Pleret Beli ini masuknya masih Klaten. Taskombang, kasihan. Masih Taskombang. Taskombang. Bukan Kokosan, bukan. Bukan, perbatasannya itu kalau nggak salah daerah sebelah belakang kamera kita lah. Ini masih Taskombang. Masih Taskombang ya. Oke, Mas. Menurut residual positif, ada apa sih di sekitar sini? Ceritakan dong. Nah, ini di sini banyak kejutan. Oh iya. Banyak kejutan teman-teman. Jadi ketika kita berangkat ke sini, tadi saya ngobrol sama ponakan saya yang tercinta itu. Iya. Ternyata di sini memang karena kan mata ketiga saya nggak bisa, tapi kurang bisa menembus di dimensi ini, dan tadi sudah dibukakan oleh Budi Ibas. Ternyata di sini ada, nanti saya akan bahas juga, ada portal tertua. Oh iya. Portal tertua di daerah sini atau seluruh Jawa? Di daerah sini, dan termasuk portal tertua di Jawa. Itu umurnya hampir sama, kalau jenengan ke Bali itu ada. Itu tuh masuk pohon itu. Bunut bolong? Bunut bolong. Itu umurnya hampir sama. Oh. Wah, menarik ya. Iya. Mungkin nanti kan sambil kita sekarang cerita-cerita dulu nih. Nanti kan bisa kita jalan kemana portal tertuanya, ada letaknya di mana itu. Dan apa ya, kalau misalkan melihat, saya kan mata awam nih Mas. Saya melihat di sini ada apa ya? Ada sumber mata air, lalu ada banyak ikan. Tapi ikannya apa ya? Seolah dia akan musim-musim tertentu saja dia akan muncul banyak kayak gitu. Tiba-tiba seperti ada migrasi di ini ya, di wilayah mata air sini. Ketika saya melihatnya seperti itu. Nah, lanjut Mas Sukana. Tadi kita maaf bukan motong ya, tapi saya pas ke sini minta izin lah. Lihat ikan emas ya bro kita. Unik di sini memang. Terus di sini itu ternyata ini bukan penurunan saya, ini penurunan Dek. Ini telaga kan. Jadi di sini dulu ada telaga ya sekarang. Oh.
Itu sebabnya kenapa namanya pleret? Salah satunya itu, Ah. dan dua yang kita bahas tadi, kalau karena kan di sini masih kekuasaan yang Budowoko yang kita ternyata masih ada sambungannya dari episode dulu sampai sekarang. Kenapa ada nama Kokosan, Tas Kumbang. Nanti Tas Kumbang episode selanjutnya kita Oke, akan oke. bahas, itu juga rahasia. Ah. Ternyata masih ada kaitannya tanah ini dengan bumi Parahyangan. Kan tadi saya cari di istilah-istilah bahwa kalau di Jawa itu kan pleret itu juga artinya panjang. Terus saya tanglet jenengan, kalau dalam bahasa Sunda itu pleret seperti jalan. Iya, ya. jalan. Jadi kalau di sini itu memang ibaratnya juga pintu, salah satu pintu beliau masuk dari istananya. Ibaratnya kalau kita nonton film-film, ada pintu kemana saja, ada portal, terus kayak di film X-Men itu kan bisa pindah, namanya apa itu, teleport. Iya, teleport. Itu salah satu pintu teleport di sini. Karena kan kalau beliau menilik daerah kekuasaannya kan bukan acara resmi, jadi kalau tidak boleh ibaratnya masuk portal di Boko. Boko itu ibaratnya di Sucipto, bandara besar. Bandara besarnya ada di Candi Boko. Iya, di sini ibaratnya lapangan udara pribadi lah. Kira-kira nih Mas, yang masih ada, Nggih, yang menjaga, nggih. ada sosok atau apa kayak gitu? Enten nanti beliau itu juga nanti akan dimedialisasi dengan tari tubuh. Karena beliau itu juga apa ya, ibaratnya kan di sini hasil buminya baik. Bahkan dikatakan tadi saya lihat padinya itu bukan padi khas kita. Padi khas Jawa Barat. Oh, Dan gitu. berhasil ditanam. Jadi Ah. dulu itu kalau sekarang kan pemerintahan itu ada uji coba panen. Sebentar, saya takut mundur-mundur, saya jebur sana kan Iya. repot. Lanjut Mas. Iya, hati-hati, saya juga hati-hati. Hati-hati semuanya ya, oke. Jadi kan kalau di pemerintah sekarang ada uji coba panen itu tuh, Kang Mas. Jadi kayak misalnya padi daerah A dicoba ditanam di daerah B. Kemudian Iya. menghasilkan hasil yang baru, hasil yang unik dan lain sebagainya. Itu ternyata dulu itu sudah dilakukan di sini dan berhasil. Makanya ketika ada tamu-tamu misalnya dari kerajaannya yang Budowoko yang disebut, aduh kok saya lupa kemarin itu saya nyebut apa itu, yang apa di daerah sering pentas daerah Medang Kuningan. Medang Kuningan, beliau tamu-tamu itu didatangkan ke sini dengan teknologi itu, teleport itu, disambut dengan tarian kenegaraan. Beliau itu juga yang ibaratnya imigrasinya. Sepenangkapan saya itu beliau itu imigrasinya. Jadi sebenarnya kalau kita telisik jalan tadi masuk kita pakai sepeda motor, bahkan penuturan Pak Lurah di sini kan di depan situ itu ada kayak empang. Iya, waktu kita bercengkrama sama Pak Lurah. Iya, sama Pak Lurah itu temukan batuan candi. Iya. Tadi Dede Ibas juga lihat kayak ada ruangan kosong ya. Itu ibaratnya kalau masuk bandara itu kan dicek dulu barang-barang kita, terus masuk di situ. Terus nanti data-data kita, nah di daerah pohon-pohon ini nanti dicek, baru masuk ke portal-portalnya nanti kita akan sana. Oke, menarik Mas. Kira-kira kalau misalkan dari sekarang nih Mas, penggambaran sosok apa yang akan ada di di penglihatan masukan. Nanti penggambaran itu akan kita translate, kita akan transfer melalui sketsa. Kalau penggambarannya, kalau beliau yang lenggas ini tadi ada dua, cuma beliau tidak mau sebut namanya, jadi beliau itu agen intelijen. Oh gitu. Jadi ada kodenya, kayak kita nonton film 007 itu ada kodenya. Jadi ada dua, yang satu itu nanti yang akan beliau itu memang penari, dia menyambut, dia pakai topeng, jadi kayak topeng raksasa itu loh, merah. Dia selalu pakai topeng itu, tertutup wajahnya. Dan satu lagi dia punya kemampuan yang super power lah. Satu lagi ada yang beliau tadi lenggah di situ nanti kalau kamera bisa diarahkan di ranting pohon itu yang bagian bawah. Tadi saya sama di Ibas semenglihatan lihat kayak kakek-kakek atau nenek ya, laki atau perempuan, laki-laki janggut panjang pakai tongkat.
gitu. Tapi kalau untuk di sketsa beliau tadi lebih mau dipublikasikan tempatnya. Oh. Jadi supaya apa ya? Ger main kabeh ngerti yen to negarane awake dhewe dhisik ki luwih luwih apik, luwih maju. Ngaten lho. Kalau bahasa modernnya supaya generasi kita tahu bahwa ternyata kita punya hal yang sepertikan canggih lah. Jadi beliau lebih Oh, jadi yang di sketsa beliau nggak kesel ya? Nggih, Tapi nggak kesel. bagaimana wilayah dulu ya? Nggih. Jadi kayak saya lihat itu kalau ini telaga berarti kan kayak itu loh, kan ada tuh pesawat yang berhentinya di air itu. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan kayak di Bobo itu kan memang kayak landasan pacu. Kalau di sini itu jadi pesawatnya kayak pesawat di air gitu. Oh, gitu ya. Oke. Wah, menarik ya teman-teman. Artinya kita dapat menyimpulkan bahwa Pleret Meli ini punya punya satu buah masa lalu yang luar biasa sebagai tempat sebagai wilayah pusat transportasi ya. Pusat transportasi, terminal atau bandara yang memang digunakan untuk wilayah pertemuan ke arah Candi Boko. Atau ini ada hubungannya nggak sama Pelausan? Ini jauh dengan Pelausan. Oh, jauh dengan Pelausan ya. Zaman ini sebelum Masehi. Oh, ini malah sebelum Masehi ya. Dan ketika ketika kan sempat terjadi perubahan kekuasaan dan lain sebagainya, tempat ini sempat ditutup tapi bukan ditutup alam. Ditutup kayak kelamaran yang jagat atau kayak kelambu gaib gitu loh, kayak kelambu gaib. Kemudian setelah terjadi erupsi Mahapraya abad 12 itu kan tertutup semua. Jadi yang tersisa ini sebenarnya kalau digali 3-4 meter lagi itu dataran asli kita zaman dulu. Ini kan sudah jerung banget. 3-4 meter udah dataran asli kita. Oke, kita akan lanjut berjalan. Nih sekarang biar Mbak Ibas yang cerita, saya yang akan lihat kamera karena ini kameramennya nggak ada, kosong. Ya, jadi cerita dulu. Jadi portalnya di bawah air. Jadi Didi lihat apa? Tangga turun ke bawah sama sama kayak rumah. ruang bawah tanah. Jadi kalau nanti mungkin di sket bisa lihat ada kayak semacam bangunan di bawah air. Jadi portalnya itu di bawah air. Jadi entah dengan teknologi apa, dengan kemajuan apa pada era itu, masuknya itu naiknya itu dari bawah telaga. Kita kemana, Mas? Kita ke sini. Ini, Monggo, Mas. Duluan, Mas. nah ini adalah portal pertama. Kita masuk portal pertama. Jadi di sini ada 7 dimensi. Salah satunya ya non sewu bukan dimensi yang kita cari, tapi ya memang karena di sini portal tua, jadi terekam. Ini kan pohon, ini kan cabang 2 terus sampai ke sana. Ini portal pertama lah, portal utamanya di sini. Tapi saya mau masuk lewat sini nggak berani karena nanti izinnya. Energinya sangat luar biasa di sini. Kita sudah masuk portal pertama, supaya kalau ada jalan kita suruh ke portal ke sana. Tapi tadi saya bilang yang jalannya boten enten. Jalannya nggak ada. Terus jadi di sini ngerasain apa? Atau lihat batu? Kayak apa ya? Di situ tuh kayak apa ada udah kayak kelihatan kota. Hah? Udah kayak kelihatan kota. Apa? Udah kayak kelihatan kota di situ kayak dasar. Heeh. Ini tuh. Di teman-teman Hanis Koro. Tadi saya mengira ini terusan air kali, tapi ternyata ini mata air bekas telaga yang kita ceritakan. Dan disinilah di dalam ini adalah portal masuk. Monggo ya. Meskipun menurut saya ya untuk ingat teman-teman aja, jangan merusak alam lah, jangan jangan gimana, hargai alam, karena
kasihan saya lihat dari tadi banyak sekali sampah dan lain sebagainya, tapi itulah kerja semesta, tetap airnya itu tetap jernih, airnya kan tetap jernih itu. Ada pergerakan, itu pergerakan Kalau air. dilihat airnya tuh Heeh. semakin masuk ke dalam terus semakin tenang. Mantap. Nah, teman-teman Oke. ada yang mau ngobrol sama Didik? Ah, Apa? Dia mau bilang apa? agak kuatnya suara Dek. Ada kuat saya. Dia mau ngomong apa? Saya bilang sama Dede, Hah? ngasih tahu Dede, Heeh. kan Dede apa ya, takut sama yang sering Heeh. itu, yang salah itu. Heeh. Tadi kan ganggu di sana, Heeh. kayak nyanyi. Heeh. Katanya nggak usah takut sama papa. Ya. Jadi Didik tadi dapat weling lah, dapat dari pitutur dari eyangnya atau kakek, dari leluhur, bahwa kita jangan takut dengan hal-hal yang seperti itu, karena sebenarnya mereka itu juga seperti kita, ada yang friendly juga, ada yang dua sisi juga dan lain sebagainya. Jadi sikapi bijak dan baik saja kepada mereka, dan sebenarnya mereka itu cuma ingin menunjukkan eksistensi, menunjukkan bahwa mereka itu hadir untuk biar tadi ini ayo dirawat, tempat ini ayo dirawat, ayo fungsikan yang baik, sebenarnya cuma itu saja mereka itu. Itu Titik maksudnya mungkin tadi saya menjabarkan dua pilihannya basah atau kering, itu pilihannya dua. Kayaknya
Wow. Jadi teman-teman, setelah proses mediasi selesai, beliau yang tadi kondur atau pulang, ternyata ada non sewu yang lain mengganggu. Jadi ya terpaksa saya mengambil tindakan ekstrim. Ini yang tadi sebenarnya saya khawatirkan, tapi ya kita ambil sisi positifnya nggih, Kang Mas. Nggih. Kita ambil posisi positifnya raup sih, Bro. Gak dikira iklan. Iya. You? Gimana perasaannya, Bro? Wonten apa you? Perasaannya apa ya? Kayak kudu emosi tadi. Oh. Ya rasanya kayak apa tuh? Apa ya? Kayak abot. Terus elek nggawa tas sing abot ngono lho. Dia itu bawa kanun niku lho Kang Mas, senjata yang khas Jawa Barat tapi besar. Kayak Kujang. Kujang tapi besar, 2 Oh. di sini. Disilang gini. Dan narinya itu di atas air pasti. Beliau. Oke. Tapi everything is okay you? Aman? Aman. Yakin? Enggak yakin aku tinggal loh. Yakin? Aku tidak bertanggung jawab atas kesurupan. Karena konten Saniskoro bukan konten Ya, bukan. setan-setanan. Jadi nggak ada konten kesurupan. Nggak ada, tadi langsung saya tangani makanya. Nah, tapi ya yang seperti ini kita sudah tahu resikonya ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita selalu bersinggungan sama dua alam kan. Dua alam. Alam realisme Iya. dengan alam surrealisme. Kan tadi yang selain berat kan kayak ada gimana sih emosi marah itu Bang lo? Nah, yang muangkel bahasa Jawa ini. Muangkel marah. Nah, kepengin kayak rasanya kepengin kabur, pengen pergi. pergi. Nah, entah pergi itu entah ngusir atau pergi itu merekanya atau gimana lah pergi ya. Yang ngerasain aku pengen nyalih rasanya. Pengen pergi dari sini loh. Oke, nanti dijelasin lagi sambil closing ya. Iya. Oke, sambil closing kita lihat Mbak Ita dulu. Oke, masuk Ana. Oke. Ya. Tadi Dedek juga lihat sesuatu Oh iya, lihat apa Dek? Dicakar. yang tadi hinggap Iya. Mana? Tadi ini di merah ASEAN. Oh. Jadi kan di situ kan ada kayak jarum jam warna hitam ngarah ke Tantita. Terus Dede ke sini. Di sini di itu. Terus Jadi- Dede ngambil Jadi daun. kan kalau di Jawa Barat itu para raja itu kan punya peliharaan 2 toh Kang Mas. Macan hitam, macan Ya. putih. Ya. Tadi yang putih, yang agak ganas itu malah yang putih. Kalau Kalau yang hitam ya besok kita pas bahas tas kumbang itu. Oh iya. Besok itu Rokokan sih. Ih. Rokokan sih. Yang tenang. Mbak Ita, pripun? Oke. nanti ditanggalin kan Mbak Yu. Ini sekarang yang apa Mbak Ita deh ngomong karena kan baru episode ini ya gabung sama kita. Nih ceritain dong pengalamannya ketika melukis ini. Jadi apa tadi yang di imajinasi ketika menggambar itu kan ada tangga terus kayak ada batas gitu, jadi kayak ada pintu masuk gitu, ada pintu masuk. Itu yang tergambar di wilayah imaginary spiritual Mbak Ita ya. Iya Oke. ya, terus yang ke sana
nggak tahu apa, tapi ada pintu masuk ke sana gitu. Kayak itu ya Mbak, apa kayak piramida di Meksiko di itu kan yang punden kotak gitu kan, nggak mengerucut segitiga tapi kotak semakin ke atas kayak gitu tadi ya, seperti itu. Oke, kita close dulu bentar. Kita keluar. Kita sudah mediumisasi, kita sudah membuat sketsa, kita sudah melihat bagaimana pemaparan Masukana tentang wilayah ini, juga di Ibas juga membantu kita untuk wilayah pemaparan bagaimana sebetulnya bagaimana sejujurnya residual masa lalu tentang kejayaan bangsa Nusantara yang ada di Pleret Mbeli ya, di Pleret Mbeli. Tentunya ini harus disikapi dengan bijak. Kami hanya ingin berbagi pengetahuan. Jika dirasa channel ini bermanfaat, silakan like, comment, share ke teman-teman semuanya. Mbah Bakrun TV dalam program Saniskoro, dan subscribe serta padamkan tombol notifikasinya. Kami segenap tim Mbah Bakrun TV mohon undur diri, sampai jumpa di tayangan Saniskoro berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya, namo budaya, panjang umur proses karya, rahayu, rahayu, rahayu.